siang para subscriber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa buat yang muslim, sambil ngabuburit, itulah istilahnya ya. Kang Asep di sini mau curhat dari seputar ya, dari awalnya YouTube sampai sekarang gitu ya. Terus menanti-nanti yang namanya surat cinta dan belum kunjung tiba gitu ya istilahnya. Surat dari Google AdSense-nya. Ceritanya dari mana dulu ya? Awalnya YouTube dulu ya. Tadinya sebetulnya maunya itu saya itu pengen ke ngevlog gitu ya. Sebelum ke YouTube itu pengennya di kontennya itu konten ngevlog. Terus karena udah beli tuh kayak alat-alatnya, kayak GoPro-nya gitu, karena biayanya mahal juga kalau di motovlog itu, jadi nggak lanjut. Akhirnya saya beralih ke pingpong gitu ya, nyari konten apa gitu ya, yang bisa buat ada rutinitas gitu, upload video bisa tiap hari atau rutin gitu. Karena kalau di ngevlog kadang bisa sebulan sekali, tapi terkadang selain di pingpong juga, kalau Kang Asep ini dicampur misalnya dengan mancing gitu ya. Nah kadang ada yang bilang tuh misalnya, kok dicampur-campur sih kontennya Kang Asep, harusnya kalau bikin konten itu misalnya kalau pingpong aja, kalau mancing aja dipisah. Nah sebetulnya saya juga pengen ngikutin saran-saran dari para senior itu ya, ingin dipisah, tapi kadang saya suka kalau bikin akun dua itu suka, kendala di saya itu suka lupa password gitu. Passwordnya suka lupa kalau banyak dua, jadi nggak apa-apa lah saya nyoba di satu akun YouTube, tapi digabung, kadang pingpong, kadang mancing, kan jauh, nggak sinkron. Tapi kalau menurut saya masuk juga sih, karena apa? Antara pingpong dan mancing itu ada kedekatannya. Kalau dari jenis olahraganya pasti beda ya, maksudnya gerakannya beda. Tapi secara hiburannya di mancing juga ada yang bersangkutan, ada pingpongnya. Contohnya di mana Kang Asep? Coba lihat di konten-konten mancing saya atau di konten mancing siapapun. Kalau dia lagi kocok lapak, itu menggunakan galon dan bola pingpong. Nah, makanya di situ nyambung juga kan. Gitu. Makanya nggak apa-apa, saya ambil sama pingpong sama mancing itu di konten saya. Jadi seputar hobi yang saya suka. Selanjutnya terkadang digabung juga dengan ringnya jalan-jalan, misalnya sama istri gitu, dicampur sama outing healing touring. Nah itu hiburan buat bisa menghibur istri. Karena kalau kita hiburannya untuk sendiri aja, misalnya saya hobi di pingpong misalnya, terus main pingpong, hobi di mancing terus main mancing. Nah kalau istri misalnya hobinya nggak keikutan, nggak diajakin, nanti dia marah-marah gitu. Kalau istri kan sifatnya marah gitu ya, marah-marah terus. Makanya kadang diganti dengan hiburan buat istri lah kalau healing gitu, tapi jarang-jarang juga sih. Kembali ke cerita menunggu surat cinta, saya dapat monetisasi itu dari sekitar bulan Oktober. Terus saya ngajuin yang buat permohonan dikirim surat Google AdSense itu, ditunggu sampai seminggu 2 minggu nggak kunjung datang. Itu yang pertama ya. Terus saya coba ke kantor pos terdekat, di infonya pasti sama semuanya itu di infonya sama. Kalau dari luar negeri itu nggak bisa dilacak dengan alasan nggak ada nomor telepon si penerima.
Nah terus saya coba ke yang kantor pusatnya yang di lapangan Banteng, informasinya tetap sama seperti itu, informasi tetap sama, belum datang. Akhirnya galau, panik, kan kok nggak datang gitu ya. Terus saya mau ngajuin yang kedua, tapi belum bisa karena harus menunggu 3 minggu gitu ya. Menunggu 3 minggu baru bisa. Nah, terus setelah lewat dari 3 minggu saya ngajuin yang kedua, ditunggu lagi pengajuan yang kedua ya, pengajuan yang kedua ditunggu lagi, tapi nggak kunjung datang juga. Nah pas 3 minggu dari pengajuan kedua, saya datang lagi ke sana, berarti udah 2 kali ke kantor pos, belum ada juga. Nah terus yang ketiga, sama seperti yang di awal ya, nunggu sampai 3 minggu gak kunjung datang juga. Saya datang lagi ke pos kota, ke pos kantor pos, tapi nggak ada juga. Udah stres tuh, udah galau, aduh mana istri mah kalau ini udah ngoceh-ngoceh kan percuma di YouTube, jadi nggak ada hasilnya, nggak sering. Nah akhirnya karena galau itu saya sabar gitu ya, sambil kita buat konten. Nah selanjutnya setelah yang 3 minggu tersebut, saya ngajuin lagi yang keempat. Nah, di keempat saya ngajuin. Nah saya tunggu lagi sampai 3 minggu, belum datang juga di kantor posnya. Bingung, aduh udah stres tuh, udah pasrah ya berarti ini nggak hasil, jadi mungkin nggak bakalan disetujui gitu misalnya, atau gimana. Saya juga bingung, apa saya beranggapan apa karena konten saya campur-campur gitu, tapi kan monetisasinya enggak gitu. Ini kenapa bisa dikirim? Saya tanya-tanya terus saya lihat-lihat di youtuber senior, gimana ketika udah 4 kali pengajuan, apakah ada solusi lain selain menunggu pin AdSense dari tadi yang ditunggu udah 4 bulan gak datang. Karena saya juga paniknya itu di situ, karena ada instruksi jika dalam 4 bulan nggak Google AdSense nggak diterima dan kita nggak verifikasi identitas alamat, maka iklan akan dinonaktifkan. Aja udah panik aja itu kan. Nah terus saya nonton lah tutorial di YouTube gitu ya, yang senior, tapi saya lupa namanya, mohon maaf ya, yang udah ditonton, mohon maaf saya lupa namanya. Di situ diinformasikan bahwa ketika udah 4 kali pengajuan tapi Google AdSense yang surat PIN dari Google AdSense belum kunjung tiba, sebetulnya dari pihak YouTube itu bisa memverifikasi data diri, tapi hanya dengan KTP gitu ya, hanya dengan KTP. Tapi nanti kita diarahkan untuk masuk di kolom chat ya, di kolom chat. Tapi ini mohon maaf ya, saya nggak bisa tunjukkan tutorialnya karena saya bukan bagian tutorial. Nanti kalau ingin tutorialnya yang seperti saya lakukan itu di YouTube senior aja ya. Kalau saya YouTuber pemula gitu, nggak bisa tutorial, takut salah info gitu. Terus saya coba tuh ngechat, ternyata direspon juga, alhamdulillah direspon. Saya infokan kendalanya di chat, di kolom chatnya, Pak saya udah ngajuin 4 kali pengajuan tapi sampai saat ini belum tiba juga, apakah ada solusi lain? Oh iya nanti saya bantu. Nah dibantu, saya dikasih kayak buat isi linknya diklik nanti untuk isi form, nanti formnya itu untuk pengajuan verifikasi dengan menggunakan dokumen identitas ya, dokumen identitas mau password atau SIM atau apa, tapi saya gunakannya KTP. Nah akhirnya itu berhasil tuh diverifikasi dan historinya juga udah alamat juga saya udah terverifikasi. Nah berarti PIN udah gak perlu digunakan, tapi ada rasa penasaran kok PIN kenapa gak bisa nyampe gitu. Nah kemarin saya iseng ke kantor pos, ternyata
ditanya-tanya itu ada, namun terselip. Ini berarti ini dari pengajuan yang pertama, berarti ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat gak tahu kemana kita hilang di tengah atau sesuatu. Tapi ini dijadikan buat kenang-kenangan aja, karena sebetulnya tanpa menggunakan ini juga saya sudah melakukan yang verifikasi via KTP. Ini membuat kenang-kenangan aja. Caranya ngambil ini, nah agar tidak sampai tiga kali seperti saya, misalnya kan saya sampai 3 kali tuh. Nah nanti untuk teman-teman yang seperjuangan sama saya yang lagi pada galau nungguin surat cinta ini nggak kunjung juga, alangkah baiknya di awal nanti kalian begini aja teman-teman ya, dulu kalau di pengajuan pertama misalnya di infonya nggak ada, misalnya yang sama kantor, nanti minta diarahkan untuk kalau ke security-nya diarahkan ke call center-nya dulu atau ke customer service-nya dulu, infokan keluhan mau menunggu surat ini. Nah nanti minta diarahkan untuk bisa ketemu dengan bagian gudang antaran, itu aja Pak. Langsung ke antarannya, dan nanti akan diarahkan ke bagian pengantaran. Itu di situ baru bisa ditemukan. Itu mungkin tipsnya. Tapi di bulan pertama aja jangan sampai ke 4 bulan, seminggunya. Kalau misalnya ditunggu di kantor pos yang terdekat rumah belum ada juga, sampai 2 kali saya ditunggu nggak ada. Ke kantor yang di sana udah 4 kali pengajuan belum ada juga. Nah sampai saya ngajuin tadi kan yang via apa namanya, via yang chat tadi, dokumen KTP itu sudah selesai, akhirnya sampai saya dapat. Berarti dari bulan Oktober sampai sekarang yang seharusnya 4 bulan berarti ngaret 2 bulan ya. Oh ngaret sama hampir berapa bulan, ngaret 2 bulan ya. Itu aja mungkin ya curhat dari saya. Nah untuk para pejuang youtuber pemenangnya yang lagi pada saya hampir 3 tahun ya YouTube ini, baru sampai sekarang ini karena sepinya penonton gitu Mak, bukan artis. Kalau artis kan cepet-cepet kadang suka saya ngiri juga, misalnya kok kenapa yang lain kalau melihat di YouTube saya baru 2 bulan 3 bulan udah bisa ngonet guys, ya saya suka iri gitu. Kok saya udah 3 tahun, kalau sudah 3 tahun susah banget nyari subscriber juga susah, ngejar jam tayang juga susah. Nah mungkin ini kali ya berkah kesabarannya di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini juga bulan cinta dari juga SM. Nah, untuk para youtuber juga semangat terus, yang sama keluhannya dengan saya, yang galau ya, udah stres gak ingin upload lagi gitu, males karena gak dianggap gagal gitu ya. Nanti semangat lagi aja, nanti juga muncul. Nah, sering-sering aja lihat tutorial di YouTube senior ya, juga aja dibantu juga sambil bertanya-tanya ke semua. Nah ini pun belum ke penggajian, udah dapat begini belum ke penggajian, karena ada syarat-syarat juga, harus mengejar iklan dulu kan. Nah iklannya kalau yang nonton jangan di skip ya, bantuin guys dulu. Itu aja mungkin ya, di sini hanya sekedar curhat aja, curhat keluh kesah youtuber pemula menunggu surat cinta yang tak kunjung tiba, itu judulnya ya. Itu aja mungkin ya, barangkali
celotehan atau apa curhatan saya ini jadi bahan masukan untuk teman-teman yang masih seperjuangan ya, yang belum pada monet, semoga segera monet. Di doa bulan puasa ini mudah-mudahan dikabul semua yang dicita-citakannya. Selanjutnya dilancarkan juga dalam proses pengiriman menunya, nggak harus ngaret menunggu lama. Dilancarkan juga dalam mengejar iklannya, karena setelah dapat ini pun harus berjuang lagi ya mengejar iklan. Kalau di awal-awal kan mengejar subscriber harus 1000, harus jam tayang 4000, harus ngejar yang $10 iklan baru bisa monet. Nah sekarang mengejar cuannya, tapi iklannya harus ditonton iklan. Hatur nuhun, tarareng kieu, wilujeng sontek, wilujeng ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat subscriberku yang ikhlas tanpa dipinta dan tanpa disuruh udah klik tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kalian ya, amal yang baik. Karena kalau klik di YouTube subscribe di saya mah berbayar. Berbayarnya itu karena apa? Karena kan udah klik harus nonton video dibayar sama kuota, harus habisin kuota kalau nonton video, durasinya lama-lama gitu ya. Ya. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa dulur-dulur semuanya.